dalam Islam itu, Bang, makanya dalam Islam, apa fondasi dasarnya agama Islam? Tidak seperti di gereja. Umat Kristen belajar Alkitab tidak diajarkan tentang apa? Tidak diajarkan tentang kaidah bahasa Yunani. Ya kan? Sekarang saya tanya sama Abang. Sekarang saya tanya, Abang adalah seorang debaters yang diungguli oleh teman-teman Kristen. Anda bisa bahasa Yunani? Sebentar. Tugas tanya itu adalah dari saya. Islam, coba ini anak saya nih. Ini anak saya. Dari saya. Umur tahun dia sudah bisa baca Quran dengan baik. Saya jawab cuma satu itu ya. Halo? Jadi memahami Quran itu harus masuk ke Al-Quran, Bang. Harus ke firman Allahnya. Jangan diterjemahan. Terjemahan itu bahasa manusia. Kita kan sudah masuk ke Al-Qurannya dan Anda sudah mengatakan bahwa terjemahan bahasa Indonesia bisa menyesatkan. Kan betul. Kalau Anda memahami Islam benar-benar dengan konsep terjemahan. Seperti yang Anda lakukan. Makanya dalam Islam itu, yang pertama kali dikaji dalam Islam itu, Bang, adalah pengenalan makhraj huruf. Kemudian pemahaman. Betul. Apapun kau bilang betul. Dan saya tidak menyangkal kamu bilang bahwa menggunakan bahasa Indonesia bisa tersesat. Ya sudah. Selesai toh? Ya kalau Anda memahami Islam dengan terjemahan, jelas tersesat. Kenapa ya? Oke, ya sudah. Stop di situ. Yang Anda alami sekarang. Anda memahami firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 4 dengan mengatakan bahwa yang berkata di situ adalah Muhammad. Itu adalah perkataan Muhammad. Padahal itu adalah perkataan Allah, kalam Allah yang diperintahkan oleh Allah kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah Muhammad SAW tidak sedikit pun merubah, menambah dan mengurangi. Anda mengatakan, Anda secara tidak langsung mengatakan bahwa penerjemahan ini juga salah. Bukan seperti itu. Tidak ada yang salah dengan terjemahan itu. Tidak ada yang salah dengan terjemahan itu. Yang salah adalah ketika memahami Al-Quran dengan terjemahan. Tidak ada yang salah dengan terjemahan itu. Yang salah ketika memahami Al-Quran dengan terjemahan. Bahasanya kan sudah jelas. Berkatalah Muhammad. Selesai toh? Siapa? Di situ tidak dikatakan berkatalah Muhammad. Loh, berkatalah Tuhanku. Muhammad. Berkatalah Muhammad. Qala Rabbi, berkatalah Tuhanku. Orang yang penerjemahan ini kurang cerdas. Gimana ceritanya kurang cerdas? Abang yang memahami ayat dengan terjemahan. Makanya coba lihat ayatnya. Qala Rabbi itu maknanya katalah Tuhanku. Siapa yang berkata di situ? Tuhannya Muhammad. Yang berkata di situ. Begini loh, sebentar. Jadi dengar Bang. Sesi pertama ketika Rasulullah menyampaikan surah Al-Anbiya ini kepada kaumnya, dia mengatakan qala rabbi ya'lamul qawla fil sama'i wal ar. Berkatalah Tuhanku. Berkatalah Tuhanku. Siapa yang berkata? Tuhannya Muhammad. Siapa yang menyampaikan? Muhammad. Jadi Muhammad sebagai penyampai Quran kepada kaumnya, dia mengatakan qala rabbi ya'lamul qawla. Sebentar, halo. Ya, silakan. Sebentar, saya ulas pelan-pelan ya. Berkatalah Tuhanku. Allah berkata, berfirman misalnya, berkatalah Tuhanku katanya. Tuhannya Allah siapa? Berkatalah Tuhanku. Kalau memang kau buat dari sudut Islam, ada dari sudut Allah itu. Berkatalah Tuhanku. Berarti kan Tuhan yang sedang berfirman. Tuhannya Allah siapa? Loh, dengar dulu Bang. Ini ayat disampaikan bukan Allah. Dengar dulu. Saya lebih paham Quran daripada Abang ini. Anda kan hanya berdasarkan terjemahan. Kalau memahami terjemahan kayak inilah jadinya. Kalau Rabbi, ini firman Allah ingin disampaikan kepada Muhammad. Disampaikan kepada Muhammad apa yang ingin Muhammad sampaikan. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah mengatakan seperti itu, berarti sama dong ketika Allah mengatakan innani ana Allah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Allah, maka fa'buduni li dzikri, maka sembahlah aku untuk mengingatku. Berarti Allah masih menyembah kepada Allah lain. Beda itu. Karena di sini ada penegasan kata ku. Loh, di ayat-ayat yang lain banyak mengatakan seperti itu. Beda. Ada di sana kami pun ada bedanya. Berarti ini ku, siapa ku? Kamu yang pertama Nabi Muhammad. Yang kedua kamu bilang Allah yang berfirman. Sallallahu alaihi wasallam qala rabbi, berkatalah Tuhanku. Apa kata Muhammad, apa kata Tuhannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya'lamul qawla fis sama' wal ardh. Begini, saya misalnya menyampaikan pesan nih. Berkatalah Bapakku. Artinya aku menyampaikan Bapakku. Nah, sekarang yang menyampaikan ini siapa? Allah berkata
Tuhanku, kata Allah kepada Jibril. Berkatalah Tuhanku, kata Allah. Kalau kamu tidak mau itu nama Nabi Muhammad, berarti Allah atau Jibril. Berkatalah Tuhanku, kata Jibril. Itu kalau Anda memaknai kalau Anda bukan sebagai seorang nabi. Seorang nabi menyampaikan firman Allah itu tidak ditambah dan tidak dikurangi. Makanya yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, Al-Quran itu 100% firman Tuhan, tidak ada penambahan. Kalaupun ada perkataan Rasulullah, itu disebut sebagai hadits. Ini Al-Quran. Oke, sekarang ini kita beralih lagi karena itu kita beralih coba ini ketika ingat enggak ketika apa sebentar ya. Silakan Bang. Sebentar, aku ada agak lupa dikit ini sebentar ya. Sebentar. Nah, kamu ingat enggak ketika Nabi Isa di dalam buayan? Atau ingat enggak ketika Nabi Isa dibuai apa namanya itu dari atas buayan mengatakan bahwa aku diutus Allah, kata Nabi Isa. Ya. Nah, itu disampaikan Allah karena berita itu sudah terjadi jauh-jauh hari. Paham ya? Nah, sehingga Nabi Muhammad tidak mengetahui kejadian itu, maka disampaikanlah itu kepada Nabi Muhammad. Paham ya? Nah, sekarang Al-Anbiya 4 itu kejadiannya adalah ketika Nabi Muhammad menjadi Nabi. Paham ya? Ya. Nah, terus Nabi Muhammad menjadi Nabi, disampaikanlah pesan itu kepada Muhammad. Ya. Nah, artinya apa? Coba bisa kamu jelaskan. Ucapan Nabi Muhammad disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya gimana nih Bang? Loh, Nabi Isa. Coba bacakan ayatnya biar saya paham. Enggak, yang Al-Anbiya itu aja masih kita bahas sedikit. Kamu mengatakan bahwa firman Tuhan itu 100%. Artinya ketika Allah menyampaikan Al-Anbiya 4 itu adalah suara Tuhan. Betul. Tuhan berkata kepada, bukan suara Tuhan, sorry. Itu bukan suara Tuhan. Tetapi adalah suaranya Jibril yang diterima Jibril dari Tuhan. Jibril membicarakan kepada Nabi Muhammad. Kan demikian kan? Betul. Nah, datang Jibril berkata, apa tadi kau bilang tadi? Bahasa apanya itu? Terjemahan bahasa Indonesianya apa tadi? Dari segi sudutmu? Berkatalah Tuhanku. Berkatalah Tuhanku, katanya kan? Siap. Jibril yang menyampaikan, berkatalah Tuhanku, katanya. Berarti Tuhannya Jibril. Ya, betul. Berarti betul Tuhannya Jibril kan? Ya. Nah, sementara suara itu berarti suara Jibril. Karena kan Tuanku, kata Jibril sama Muhammad. Gimana? Iya, betul. Itu suara Jibril disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berarti bukan Muhammad, bukan merujuk Muhammad ayat itu kan? Berarti merujuk Jibril. Dari Allah kepada Jibril kepada Muhammad kepada kami umat Islam. Kan dibacakan Jibril, berkatalah Tuhanku, katanya. Ya. Berarti Tuhannya Jibril. Iya, betul, Tuhannya Jibril. Berarti bukan Tuhan Muhammad ya? Loh, kok kita bisa seperti itu? Ya, kan Jibril itu Jibril Tuhanku. Tunggu dulu Bang. Jibril itu kapasitasnya adalah sebagai penyampai wahyu. Jadi apa yang disampaikan itu adalah wahyu yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Okay. Berarti Jibril tidak boleh merubah dong. Betul. Tidak boleh berubah, tidak boleh menambah. Ketika dia berkatalah Tuhanku. Berarti dia menyampaikan firman Tuhan. Ya, sesuai dengan apa yang didengarkan dari Allah. Ya, siapa Tuhannya Tuhan? Tuhannya Tuhan. Ya, kan berkatalah Tuhanku, katanya. Tuhan, kan yang itu suara Tuhan. Tuhan mengatakan berkatalah Tuhanku. Disampaikan Jibril. Ya, siapa Tuhannya Tuhan? Tidak ada Tuhannya Tuhan karena firman itu diperuntukkan untuk makhluknya. Nah, tadi kan dirimu bilang kalau Jibril berkatalah Tuhanku. Jadi betul, itu adalah Tuhannya Jibril. Gini Bang, saya memerintahkan staf saya
Ya. untuk menyampaikan kepada orang lain. Ya. Saya katakan begini, Fulan, taruhlah misalnya Edi, sampaikan kepada mereka bahwa pimpinanku tidak mau menerima alasan itu. Nah, ini sekarang siapa pimpinanku sementara saya pimpinan tertinggi? Oke, terus si Edi menyampaikan sama saya misalnya. Apa kira-kira bahasa si Edi? Si Edi mengatakan pimpinanku mengatakan seperti ini. Berarti pimpinanku mengatakan apa tadi? Bahwa pimpinanku tidak menerima keadaan seperti ini. Ini hanya analogi, Bang. Analogi. Ya, analogi. Nah, terus. Nah, sekarang apakah masih ada pimpinan di atas saya? Enggak ada. Iya, betul. Saya mengatakan kepada mereka bahwa pimpinanku tidak menerima ini. Nah, si Edi sampaikan kepada orang-orang, pimpinanku tidak menerima ini. Selesai. Apakah saya memiliki pimpinan? Tidak. Saya mengatakan kalimat ini namanya kalam. Halo. Ya. Edi, sampaikan kepada si Polan bahwa pimpinanku tidak menerima ini. Datang si Edi, disampaikan si Polan. Polan, pimpinanku tidak menerima ini, katanya. Ya kan? Ya. Si Polan. Diucapkannya kepada orang lain. Pimpinanku tidak menerima ini. Begitu kira-kira? Betul. Itulah Al-Quran. Itulah firman Allah. Tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah. Apapun yang tertera di dalamnya. Silakan Anda berarti tadi ke dalam bahasa Bugis, bahasa daerah, tapi asal mula bahasanya dari Zulkifli itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dihilangkan. Supaya perintah yang jelas dari saya itu tetap sampai kepada orang paling akhir zaman. Oke, ya kan? Sebentar. Sebentar. Saya suka diskusi begini kan, jadi ada apanya. Yang penting pernyataanmu benar bahwa kalau kita menggunakan bahasa Indonesia bisa tersesat. Itu yang sudah saya pahami satu. Ya, oke. Anda mengkritisi Quran dengan menggunakan terjemahan, Anda sesat karena terjemahan itu bukan firman Allah. Contoh saya kasih bahasa. Ya, betul. Makanya orang-orang yang menerjemahkan ini kita bisa bilang karena dia membawa orang tersesat adalah penyesat. Penerjemah itu mengartikan kata per kata. Iyalah, bukan membahas tentang kandungan ayat. Iya, berarti seperti misalnya ini. Seperti gini. Iya, betul. Dia penyesat. Kan sudah. Kamu sudah bilang itu artinya bahwa orang ini adalah penyesat karena dia bisa membuat orang tersesat. Kenapa bisa seperti itu? Itu pemahaman pemahaman Anda. Anggap saya sekarang ini sudah tersesat gara-gara membaca bacaan itu. Berarti orang itu menyesatkan saya kan? Sekarang gini, Anda itu orang Islam itu kitabnya apa? Al-Quran atau terjemahan? Ya, Al-Quran. Makanya belajar Quran, jangan belajar terjemahan. Bagaimana caranya belajar Quran? Saya bilang betul. Al-Quran. Bagaimana caranya belajar Quran? Sebentar. Bagaimana caranya belajar Quran? Halo, gantian dong. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana caranya belajar Quran? Halo, gantian dong. Kalau kamu bicara terus, saya kan giliran saya bertanya. Ya kan? Oke, silakan. Berarti kamu bilang bisa tersesat. Ya, betul. Ya udah, berarti yang membuat itu penyesat. Kan selesai. Tidak. Karena gara-gara dia orang tersesat. Seperti itu, Bang. Bukan. Sama seperti misalnya, sama ketika saya balik. Sekarang saya balik kepada Anda. Tidak. Saya masih giliran saya bertanya. Oke, waktu saya tinggal sebentar. Punya kesimpulan tadi mengatakan bahwa penerjemah itu penyesat. Nah, sekarang kalau saya balik kepada kitab saudara, apakah penerjemah itu penyesat? Apakah penerjemah Alkitab itu penyesat? Satu pertanyaanmu saya jawab. Kami mengatakan tidak, karena Tuhan kami bisa seluruh bahasa. Oke, sudah, stop. Jangan bertanya lagi, karena yang bertanya. Tidak. Oke, sekarang ini. Oke. Orang lain yang menilai, Bang. Oke, lanjut. Ayo. Di sesi-sesi terakhir ini ya, saya mau bertanya. Firman Allah berasal dari Allah atau dari luar Allah? Berasal dari diri Allah. Namanya kalam Allah. Ya, oke. Berarti bolehkah saya katakan firman bersama-sama dengan Allah, maka firman Allah adalah Allah? Betul. Oh, ya udah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka firman itu adalah Allah. Maka firman itu adalah Allah. Oke, terima kasih. Berarti kita sudahi debat kita hari ini karena waktuku sudah 33 menit. Ya. Oke, berarti. Tapi saya boleh satu kalimat, Bang. Apa itu? Saya juga satu kalimat. Silakan. Oke.
Allah bersama-sama dengan kalamnya. Karena kalam itu adalah sifat yang disifati oleh Allah yang tidak terlepas dari dirinya. Allah menciptakan segala makhluk dengan firman-Nya, dengan kehendaknya, dengan kalamnya. Sehingga seluruh nabi, termasuk Yesus yang Anda tuhankan, itu adalah makhluk Allah yang diciptakan melalui kalam Allah. Makanya Isa alaihissalam disebut adalah kalimatullah atau kalimatuhu. Itu jelas. Itu jelas. Jadi Anda jangan mengatakan pengakuan saya ini mengakui Yesus sebagai firman, maka dia adalah Tuhan. Tidak. Seluruh apa yang ada di atas langit ini, di atas bumi ini, semua tercipta dari firman, semua tercipta dari kalam, termasuk yang Anda tuhankan itu berasal dari firman. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Yesus itu pada mulanya adalah kalam. Seperti itu, Pak. Halo, dengar. Ya, halo. Anda sudah selesai membuat apa kalimat penutup, sekarang saya buat kalimat penutup juga. Ya kan? Anda sudah mengakui firman itu bersama-sama dengan Allah, berasal dari diri Allah. Maka firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Cukup itu saja. Saya tidak mau memasukkan, saya tidak mau menggiring ke agama saya meskipun di Yohanes 1 ayat 1 sudah terbukti kebenarannya. Oke? Sekian dan terima kasih. Yang jelas Yesus bukanlah firman. Yesus itu bukanlah firman. Yesus dan terima kasih. Itu adalah makhluk yang tercipta